Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa bertemu di video kali ini, yaitu pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu contoh kasus untuk program linier model transportasi. Baik, kita mulai dengan sebuah contoh. Contoh ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin ya. Saya ambil dari salah satu sumber. Di sini tertulis ya, butiran gandum dipanen dan disimpan di 3 gudang penyimpanan, yaitu gudang 1, 2, dan 3. Butir-butir gandum tersebut kemudian harus dikirimkan ke penggilingan, ada 3 penggilingan, yaitu penggilingan A, B, dan C yang berada di daerah lain. Setiap bulannya, butiran gandum yang tersedia di gudang penyimpanan 1, 2, dan 3 secara berturut-turut ya, itu ada 150 ton, itu adalah butiran gandum ya, stok gandum yang ada di gudang 1, 175 ton itu adalah stok gandum yang ada di gudang penyimpanan yang kedua, dan 275 itu adalah stok dari stok gandum yang ada di gudang penyimpanan yang ketiga. Nah, sedangkan jumlah gandum yang diminta di tiap bulan di masing-masing penggilingan A, B, dan C secara berturut-turut adalah 200, 100, dan 300. Biaya pengiriman 1 ton masing-masing gandum, mohon maaf ini ada sedikit kesalahan ketik ya, dari gudang penyimpanan ke penggilingan berbeda-beda menurut jarak dan sistem transportasi yang digunakan. Biaya-biaya tersebut dituliskan dalam tabel berikut. Nah, jadi dari sini dari sumber 1 ke penggilingan A itu butuh biaya per tonnya adalah 6. Untuk dari sumber 1 ke tujuan yang B, per tonnya biayanya 8 dan yang C adalah 10, hingga seterusnya seperti yang tertuliskan di dalam tabel. Permasalahannya adalah berapa banyak ton gandum yang harus dikirim dari gudang penyimpanan ke tiap penggilingan setiap bulannya agar total biaya transportasi minimum ya, diperoleh yang paling minimum. Nah, ini adalah salah satu contoh ya kasus untuk program linier model transportasi. Nah, selanjutnya akan kita selesaikan ya. Kita akan mencari ya, menyelesaikan permasalahan ini untuk mendapatkan biaya transportasi paling minimum dari permasalahan pengiriman dari 3 titik sumber ke 3 titik tujuan. Pertama, sebelum kita lebih jauh ya, maka langkah awal seperti yang kita lakukan kemarin, maka kita akan cek apakah ini kasus ini adalah termasuk sebagai model yang balance. Karena apabila jika tidak balance, maka kita harus menambahkan variabel dummy ya, variabel buatan. Maka untuk mengetahuinya kita akan menjumlahkan ya, kita akan menjumlahkan jumlah persediaan atau jumlah penawaran ya dari titik-titik sumber terlebih dahulu ya. Sigma apabila ini kita sebut sebagai A ya, jumlah penawaran kita misalkan sebagai A, maka sigma A sama dengan 150 plus 175 plus 275. Maka kita peroleh di sini sama dengan 600 ya. Sedangkan kemudian jumlah permintaan ya, jumlah permintaan dari 3 titik tujuan itu kita misalkan jumlah permintaan itu adalah B ya. Maka sigma B kita peroleh dengan 200 plus 100 plus 300. Nah, ini pun kita jumlahkan menghasilkan 600. Nah, karena jumlah penawaran itu nilainya sama dengan jumlah permintaan, maka model permasalahan ini adalah tipe yang balanced ya, tipe balance. Karena tipe balance sehingga permasalahan ini dapat langsung kita selesaikan tanpa memodifikasi dengan memasukkan variabel dummy. Baik, kita lanjutkan. Kita hapus terlebih dahulu. Untuk menyelesaikannya ya terdapat 2 langkah. Yang pertama adalah menentukan pemecahan awal yang layak. Di antara metode yang dapat digunakan adalah northwest corner rule atau metode pojok kiri atas. Ini juga dapat diganti dengan metode pojok kanan atas. Kemudian metode yang kedua adalah least cost atau biaya terendah. Dan yang ketiga adalah Vogel approximation method atau VAM. Ini akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah yang nomor 1 dan 2. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan pemecahan optimum. Jadi setelah kita menentukan pemecahan awal yang layak ya, ini sebagai sebuah inisiasi awal yang kemudian nanti akan dilakukan proses sampai mendapatkan pemecahan yang paling optimum. Ada 2 metode yang umum digunakan, ada stepping stone dan ada MODI atau modified distribution method.
Yang akan kita pelajari dalam video kali ini adalah yang stepping stone. Baik, kita lanjutkan ya. Kita akan mulai dari langkah yang pertama, menentukan pemecahan awal yang layak dengan menggunakan metode Northwest Corner Rule. Langkah yang pertama adalah kita akan merubah dari permasalahan yang disebutkan tadi ke dalam sebuah tabel ya. Kita terjemahkan dalam sebuah tabel sebelum nanti akan kita lakukan proses selanjutnya. Nah, jadi sama seperti kemarin ketika dalam metode simplex itu dari permasalahan kita dapat model matematikanya, kemudian kita rubah dulu dalam bentuk tabel atau matriks sebelum nanti akan kita lakukan pengolahan lebih lanjut ya. Nah, ini juga sama dalam dalam penyelesaian metode model transportasi. Ini dalam langkah pertama ya, menentukan penyelesaian yang layak. Nah, kita bentuk ini dalam bentuk sebuah tabel yang demikian. Di sini ada tabel ya, di mana barisnya itu mewakili titik sumber, ada titik sumber 1, 2, dan 3. Sedangkan kolomnya di sini ada kolom tujuan ya, kolom itu untuk titik-titik tujuan. Di sini ada 3 yaitu titik A, ya penggilingan A, penggilingan B, dan penggilingan C. Kemudian di sebelah paling kanan ini kita sertakan informasi jumlah persediaan ya atau jumlah penawaran dari titik sumber. Di sini sumber 1 itu jumlah persediaan atau penawarnya adalah 150 ton ya. Kemudian gudang yang kedua itu 175 dan yang ketiga adalah 275. Kemudian yang di baris paling bawah kita sertakan informasi permintaan dari titik-titik tujuan. Penggilingan A itu butuh ya meminta 200 ton per bulannya, B itu 100 ton dan C 300. Ini kita sertakan sebagai informasi tambahan. Nah, kemudian di dalam masing-masing sel ini ada 2 informasi. Yang pertama, ya sel yang di sini ini akan kita isi nanti dengan jumlah yang harus dikirimkan ya. Jumlah yang harus dikirimkan. Sedangkan yang ada di kotak kecil di ujung atas ini ya, ini merupakan biaya pengiriman dari titik 1 ke titik A. Di sini maka biaya pengiriman dari titik 1 ke titik B adalah 8, titik 1 ke titik C adalah 10. Ini kita peroleh dari tabel yang ada di sini. Di sini tadi. Nah, yang akan kita isi, yang pertanyaannya adalah berapa saja yang harus dikirimkan dari ketiga sumber itu, ketiga tujuan pengirimannya ya, sehingga nanti dapat meminimumkan biaya pengiriman ya. Jadi mendapatkan biaya yang paling optimum, yang dalam hal ini adalah paling minimum. Nah, itu yang akan kita selesaikan. Jadi kita akan mengisi sel-sel ini dengan berapakah jumlah pengiriman dari satu titik ke titik yang lain. Pertama, kita akan menyelesaikan dengan metode Northwest Corner. Maka Northwest Corner itu metodenya sederhana ya. Jadi kita mengisi sebanyak-banyaknya yang dapat diisi, kita mulai dari pojok kiri atas. Maka kita lihat di sini gudang 1 itu jumlah persediaannya 150. Nah, sedangkan kebutuhan di gudang A itu adalah 200. Maka di sini dapat kita isikan semua. Dapat kita isikan secara penuh di sini pengiriman dari titik 1 ke titik A adalah 150. Karena ini masih di bawah jumlah permintaan, sehingga dapat kita kirimkan semua dari titik 1 ke titik A. Kemudian kita lanjutkan di sebelahnya ya, karena sumber 1 sudah mengirimkan seluruh persediaan yang dia miliki ke penggilingan yang A, maka tentunya yang di sel selanjutnya ini pada baris yang sama, di sel selanjutnya ya, pada kolom-kolom selanjutnya ini sudah tidak dapat diisi kembali. Karena stok persediaan di sumber 1, di gudang 1 sudah habis. Kemudian kita lanjutkan di baris yang kedua. Di baris yang kedua, kita lihat di sini dari sumber 2 itu jumlah persediaan atau penawarannya adalah 175. Nah, di sini masih membutuhkan ya penggilingan A ya, tujuan A masih membutuhkan lagi karena dia butuh 200 yang sudah terisi 150. Sehingga masih dapat kita isi dengan 50 ton lagi. Nah, baik. Selesai untuk tujuan A ya, karena ini kebutuhan 200 dan sudah terkirimkan 200 ya. Sehingga yang di sini sudah tidak perlu lagi diisi, boleh kita arsir untuk kita abaikan.
Kita lanjut di baris kedua kolom selanjutnya. Ini 175 dan sudah dikirim sudah di titik A50, maka masih tersedia 125. Nah, sedangkan di sini B kebutuhannya hanya 100. Nah, jadi bisa kita isikan semua. 100 bisa kita isikan di sini dan 25 bisa kita isikan di di kolom selanjutnya karena di sini kebutuhannya 300. 50 125 sama dengan 175 selesai. Adapun yang di bawah di sini karena sudah semuanya di-cover oleh gudang yang sumber 2, maka di sini juga sudah tidak perlu diisi lagi. Nah, sedangkan yang di sini maka jumlah persediaan 275, kebutuhan dari C baru terisi 25, artinya masih kurang baru terisi 25 padahal kebutuhannya 300, artinya 275 seluruhnya dapat kita isikan di sel yang ada di baris ketiga kolom ketiga ini. Nah, inilah hasil dari metode Northwest Corner Rule. Yang kemudian dari sini akan kita cek ya. Jadi dari penyelesaian awal ini, inisiasi awal ini kita cek berapakah jumlah berapakah biaya pengiriman ya dengan solusi awal yang kita tetapkan di sini, maka Z-nya ya atau fungsi objektifnya atau biaya pengirimannya dapat kita hitung dengan mengalihkan seluruh total pengiriman dikali dengan biaya pengiriman dari semua sel yang ada di sini ya. Nah, itu kita peroleh sudah saya hitung terlebih dahulu dari penyelesaian menggunakan Northwest Corner ini. Itu memperoleh biaya pengirimannya atau fungsi objektifnya adalah 5.925. Ya, baik 5.925. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ya membuat inisiasi awal atau penyelesaian awal yang layak dengan metode yang selanjutnya adalah atau metode least cost. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu ya. Baik, kita sudah pindah ya. Kita sudah pindah pada metode least cost. Sebelumnya mungkin sebagai informasi supaya kita tidak lupa, hasil fungsi objektif dari metode Northwest tadi itu kita peroleh 5.925. Di sini saya tuliskan dia dengan warna merah untuk informasi kita. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan ya. Kita akan menyelesaikan mendapatkan penyelesaian awal yang layak dengan metode least cost. Nah, berbeda dengan metode Northwest Corner Rule, pada metode least cost itu kita mulai dari biaya pengiriman yang paling kecil terlebih dahulu untuk kita isi sebanyak-banyaknya. Jadi kita lihat di sini, dari keseluruhan sel yang ada, biaya pengiriman terkecil itu ada pada baris 3 kolom 1, yaitu nilainya sama dengan 4. Maka yang di sini akan kita isi dengan jumlah sebanyak-banyaknya yang dapat kita isi. Jumlah penawarannya 275, jumlah kebutuhannya adalah 200. Maka di sini dapat kita isikan semua, yaitu 200. Sehingga karena sudah terisi 200, artinya kebutuhan di tujuan A itu sudah terpenuhi, sehingga sel-sel yang lain dapat kita abaikan. Kita tutup dulu. Kemudian kita akan pindah ya, kita akan pindah pada baris yang sama terlebih dahulu. Pada baris yang sama, selanjutnya ada pengiriman dengan biaya 5 dan biaya 12. Tentunya kita pilih yang berbiaya 5. Masih ada sisa 75 dari sumber 3, dan di sini kebutuhan di tujuan B adalah 100. Maka dapat kita isikan semuanya 75. Nah, karena dari sumber 3 ini sudah habis ya 275, maka yang di sini kita tutup, tidak ada pengiriman dari sumber 3 ke titik yang C. Karena semuanya sudah habis dikirimkan ke titik yang A dan ke titik yang B. Selanjutnya kita mulai dari kita lanjutkan dengan di baris yang pertama, karena di sini ada biaya terkecil yaitu biayanya adalah 8 ya. Nah, pada 8 ini dapat kita isi sebanyak-banyaknya yang memungkinkan. Di sini jumlah penawarannya 150, kebutuhannya adalah 25, yaitu 100 dikurangi 75. Maka di sini dapat kita isikan semua ya. Maka di sini sudah tercover semua kebutuhan di titik B, sehingga yang di sini dapat kita tutup ya dari sumber 2.
Sekarang kita pindah yang di sini, masih pada baris yang sama ya, di kolom yang selanjutnya. Di sini 25, pengiriman persediaan atau penawarnya 150, maka masih ada 125. Nah, kebutuhannya 300, yang di sini langsung kita masukkan, sudah tercover 300. Maka ini adalah hasil dari mendapatkan penyelesaian awal atau inisiasi awal dengan menggunakan metode least cost, di mana fungsi objektifnya kalau kita hitung total biaya pengiriman dari penyelesaian yang diberikan oleh metode least cost ini sudah saya hitung itu yaitu 4.545. Nah, maka dalam kasus ini metode least cost memberikan penyelesaian awal yang lebih baik dibandingkan metode Northwest Corner Rule. Baik, langkah selanjutnya maka setelah kita mendapatkan penyelesaian awal yang layak, kita akan melanjutkan dengan mendapatkan penyelesaian yang optimum dengan menggunakan metode stepping stone. Kita akan pindah ke Excel untuk penjelasan dari metode tersebut. Baik, kita sudah pindah ke Excel ya. Nah, kita akan menyelesaikan mendapatkan penyelesaian optimum dengan menggunakan metode stepping stone dari dua metode sebelumnya yang sudah dilakukan, yaitu hasil dari metode Northwest Corner Rule dan hasil inisiasi awal dari metode least cost. Kita awal dengan penyelesaian dengan menggunakan stepping stone dari inisiasi awal yang dihasilkan oleh metode Northwest Corner Rule. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya, hasil inisiasi awal dari Northwest Corner Rule, seperti yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, sudah kita tuliskan ya, jadi di sel pertama di sini ada pengiriman 150, di ini baris kedua kolom yang pertama 50, baris kedua kolom yang ketiga 100, baris yang kedua kolom, baris kedua kolom kedua 100, baris kedua kolom ketiga 25, dan di sini baris ketiga kolom ketiga 275. Nah, dalam penyelesaian menggunakan metode stepping stone itu adalah kita merubah alokasi ya, merubah alokasi ini dari sel-sel yang sudah terisi ke sel-sel yang sudah kosong. Jadi kita rubah alokasi yang pada sel yang memungkinkan akan dapat menurunkan biaya pengiriman atau nilai dari fungsi objektifnya. Nah, jadi di sini yang terisi itu ada di ini sel 11 ya. Di sini sel 21, sel 22, sel 23, dan sel 33. Nah, nanti akan kita rubah alokasinya, kita akan diisikan ke 4 yang sel kosong, tapi dengan memperhatikan beberapa kondisi tertentu ya. Jadi kita lihat dari mana saja sel-sel ini yang kira-kira dapat, kalau kita berikan alokasi, dapat memberikan penurunan terhadap biaya pengiriman. Nah, kemudian yang pertama, ini saya tuliskan di sini fungsi tujuan ya. Mohon maaf, sebentar. Fungsi tujuannya di sini. Nah, itu diperoleh dari ini ya, mengalihkan seluruh sel total nilai barang yang dikirimkan dikali dengan biaya pengirimannya dari seluruh selnya, dan tadi diperoleh 5.925. Untuk ininya dapat dilihat di atas ini ya. Ini dikalikan dengan ini, ditambah ini, dikali dengan ini, dan seterusnya ya. Sampai terakhir adalah ditambah dengan 275 dikali dengan 12. Diperoleh 5.925. Nah, maka bagaimana langkahnya? Sekarang dari 4 sel yang kosong, yaitu sel 12, 13, 31, dan 32, manakah di antara sel-sel tersebut yang kira-kira dapat punya potensi untuk menurunkan fungsi objektif atau biaya pengiriman? Maka kita akan cek. Cara ngeceknya adalah sebagai berikut. Maka di sini saya tuliskan X21 ya. Mohon maaf, terbalik ya, X12. Jadi baris ke-1, kolom kedua, saya tuliskan dulu di sini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang di sini, maka X13. Selanjutnya yang kosong ada di sini ya, yaitu X31, dan yang di sebelahnya yaitu X32. Baik, kita cek. Bagaimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya adalah kita membuat sebuah langkah ya. Kita akan membuat sebuah langkah tertutup dari
dari sel ini, sel yang akan diuji, kita akan membuat langkah tertutup ya, dan atau sebuah loop ya. Jadi jalur tertutup yang harus kembali lagi pada sel yang diuji ini. Ya, jadi sebuah loop ya, jalur yang tertutup. Nah, jalur yang tertutup yang dibikin, kita akan melangkah pada sel-sel lain yang memiliki nilai pengiriman ya, di mana syaratnya langkah yang dibikin harus adalah vertikal atau horizontal. Jadi tidak boleh diagonal ya, tidak boleh diagonal. Boleh vertikal atau horizontal. Nah, contohnya sebagai berikut. Jadi di sini dari sel 12 saya akan membuat langkah ke sel sebuah langkah. Jadi sebuah loop ya, jalur tertutup yang berawal di sel 12 dan kembali di sel 12. Di mana langkahnya itu harus mengunjungi sel-sel yang memiliki angka pengiriman. Jadi tidak boleh dari 12 ini melangkah ke 13 karena di 13 ini tidak terdapat angka pengiriman ya, tidak dapat alokasi pengiriman. Yang kita kunjungi hanya sel-sel yang memiliki alokasi pengiriman. Maka dari sini, dari sel 12 saya akan melangkah ke sel 22, kemudian saya akan melangkah ke sel 21, saya akan melangkah lagi ke sel 11 dan kembali lagi ke sel 12. Nah, baik. Jadi seperti ini. Apakah harus berbentuk persegi seperti ini ya? Tidak ya. Jadi boleh juga kita mengunjungi lebih jauh lagi, boleh. Syaratnya adalah merupakan jalur tertutup atau loop ya. Jadi dari titik yang diuji kembali ke titik yang diuji. Yang dikunjungi adalah sel-sel yang memiliki alokasi pengiriman dan langkahnya itu garis langkahnya itu harus vertikal atau horizontal, bukan diagonal. Nah, baik. Kemudian bagaimana pengujiannya? Maka di sini, di setiap yang dikunjungi, kita akan memberikan tanda. Kita mulai dari tanda di langkah yang pertama. Ini kita berikan tanda positif, yang di sini adalah negatif, yang di sini selanjutnya positif, jadi bergantian. Positif bergantian dengan negatif. Setelah positif, di sini kembali dengan tanda yang negatif. Maka selanjutnya kita akan menjumlahkan biaya pengiriman dari semua jalur yang dikunjungi dengan memperhatikan tanda positif dan negatif. Maka di sini saya tuliskan 8 positif ya. Di sini X12 sama dengan 8 dikurangi 11 ditambah dengan, mohon maaf, ditambah, keliru ya, bentar. Sama dengan 8 dikurangi dengan 11 ditambah dengan 7 dan ke sini, maka di sini negatif sehingga di sini dikurangi dengan 6. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah -2. Baik, kita kalau masih bingung ya, kita lihat. Nah, ini di sini kita peroleh dengan menjumlahkan semua biaya pengiriman pada jalur yang dikunjungi dengan mempertimbangkan tanda positif dan negatif. Maka di sini 8 ya, positif dikurangi dengan 11 ditambah dengan 7 dan dikurangi dengan 6 diperoleh -2. Baik, selesai untuk sel 12. Kita akan pindah pada sel yang lainnya. Sementara ini kita hapus dulu jalurnya ya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pada sel yang lainnya. Sekarang kita lanjutkan pada sel 13 yang di sini. Maka di sini saya akan membuat langkah ya. Saya akan membuat langkah pertama dari sini saya akan mengunjungi sel 23. Kemudian saya akan mengunjungi sel 21 dan kemudian sel 11 dan kembali di sel yang awal yaitu sel 13. Di sini adalah positif, di sini adalah negatif, di sini adalah positif dan di sini adalah negatif. Sehingga kita peroleh nilainya ya. Kita peroleh nilainya nilai pengujian sel 13 adalah sama dengan 10 dikurangi dengan 11 ditambah dengan 7 dan dikurangi dengan 6. Hasilnya adalah 0. Kita lakukan hal yang sama ya. Kita lakukan hal yang sama pada sel-sel yang lain.
Sekarang adalah kita lakukan pengujian pada sel 31 yang di sini. Maka saya akan membuat langkah, ya kita mengunjungi yang di atasnya terlebih dahulu, sel 21, di sini adalah positif. Mohon maaf, mungkin saya rubah sedikit, pindah. Di sini adalah positif ya, maka yang di sini adalah negatif. Kemudian dari sini kita kunjungi sel 23, maka di sini adalah positif. Dan yang di sini adalah negatif. Kita ke sini dan kembali lagi ke titik yang semula. Kemudian kita lakukan hal yang sama ya. Maka kita jumlahkan semua biaya pengirimannya pada jalur yang dikunjungi, maka 4 dikurangi dengan 7 ditambah dengan 11 kemudian dikurangi dengan 12 sama dengan min 4. Nah, yang terakhir kita melakukan pengujian pada sel 32. Sel 32. Maka sel 32 itu di sini saya akan membuat langkah ke atas ya, di sini positif. Di sini negatif ya, kemudian ke samping, di sini positif dan turun kembali, maka di sini negatif dan kembali ke titik yang semula. Kita lakukan hal yang serupa di sini, maka kita peroleh nilai pengujiannya adalah sama dengan 5 dikurangi dengan 11 ditambah dengan 11 dan dikurangi dengan 12. Oh, mohon maaf. Bukan 12 ya. Di sini kita klik di sini. Baik. Maka diperoleh min 7. Nah, maka bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah, maka kita lihat di sini, setiap hasil pengujian yang negatif, berarti apabila kita alokasikan pada titik tersebut, punya kemungkinan untuk menurunkan biaya pengiriman. Di sini ternyata semuanya memberikan hampir seluruhnya memberikan nilai negatif ya, yaitu sel X12 min 2, sel 31 min 4 dan sel 32 min 7. Maka mana yang akan kita dulukan ya? Maka dari keempatnya itu mana yang akan kita dulukan untuk mengalokasikan pada sel tersebut, maka yang akan kita proses adalah yang memiliki nilai negatif terbesar. Karena nilai negatif terbesar, maka sel tersebut yang memiliki peluang paling tinggi di dalam memberikan biaya penurunan terhadap fungsi objektif. Maka di sini adalah pada sel 32. Nah, di sini yang terakhir kali kita kunjungi tadi. Nah, maka kita kembali ke sini ke sel 32. Apa yang kita lakukan? Bagaimana kita merubah alokasi ke dalam sel tersebut? Maka untuk merubah alokasinya, kita akan merubah alokasi di seluruh jalur yang telah dikunjungi pada saat pengujian tadi. Nah, ini ada jalurnya belum kita hapus tadi. Bagaimana caranya? Kita memperhatikan pada titik-titik atau sel yang dikunjungi yang memiliki nilai negatif. Di sini ada 100 dan 275. Kita ambil yang mendapatkan alokasi pengiriman terkecil, 100 dengan 275, maka yang alokasi terkecilnya adalah 100. Nah, maka kita bagaimana merubahnya? Maka kita akan menambahkan dan mengurangi 100 pada seluruh sel yang dikunjungi dengan memperhatikan tanda positif dan negatif. Di sini maka karena tandanya positif, maka kita tambah alokasi 100. Nah, yang di sini kita perbarui juga karena negatif maka dikurangi 100. 100 dikurangi 100 menjadi 0. Kemudian yang di sini, atau kita tuliskan demikian saja ya. Tadi kan di sini 100 ya. Maka angka barunya adalah kita supaya terbaca ya, tetap tersimpan ya, 100 min 100. Maka 0. Kemudian yang di sini kita tambah 100. Jadi sama dengan 25 ditambah dengan 100. Yang di bawah, maka sama dengan 275 dikurangi dengan 100. Nah, baik. Nah, jadi jumlah alokasi sudah berubah ya. Tapi kalau ini saya hapus terlebih dahulu supaya tidak mengganggu. Nah, jumlah alokasi sudah berubah, namun kalau kita perhatikan ini tidak melanggar jumlah persediaan, di sini tetap 175, dan juga tidak melanggar jumlah permintaan, di sini tetap 100 dan di sini tetap 300, tidak ada yang dilanggar. Nah, baik kita sudah mendapatkan perubahan alokasi dalam satu langkah ya dengan metode stepping stone. Nah,
kita lihat ya. Kita lihat ternyata ya, ternyata fungsi tujuannya sudah berubah. Di sini menjadi 5.225. Seperti yang kita ingat tadi dari metode Northwest Corner Rule itu di awal ya, itu Z-nya adalah 5.925. Atau untuk supaya ini aja ya, supaya kita masih ingat ya, kita masih tersimpan yang lama tadi ya, tersimpan yang lama mungkin di sini saya kembalikan dulu ke angka yang sebelumnya, nanti kita pindahkan ke sini ya. Kita pindahkan ke sini saja, yang di sini 0, di sini 125. Mohon maaf supaya nggak bingung ya. Jadi kita pindahkan yang langkah pertama tadi kita pindahkan di sini. Nah, yang di sini nanti tetap dari metode inisiasi awal tadi sehingga nanti kita bisa lihat perubahan fungsi tujuannya dari satu langkah ke langkah selanjutnya ya. Maka ini saya kembalikan dulu. Tadi di sini itu adalah 100 ya. Yang di sini adalah 25 yang awal tadi. Di sini tidak ada ya. Dan di sini oh ya, ini tadi 275. Baik, tadi ini ya, jadi 5.925. Sedangkan ini perbaruannya, ya perbaruannya saya pindah di sini, maka ini sama dengan ini dikurangi dengan 100 tadi ya. Yang di sini tadi sama dengan ini, ditambah dengan 100 ya. Nah, kemudian yang di sini sama dengan yang di sini, dikurangi dengan 100. Nah, ini tadi tambah 100 ya. Sini karena ini kosong ditambah dengan 100. Baik. Nah, ini kita jadi seperti ini. Kemudian yang di sini tidak berubah alokasinya ya, tidak berubah 150 dan yang di sini tetap 50. Baik, kemudian kita pindahkan semua yang di sini, biaya pengirimannya kita tuliskan kembali. 6, 8, 10, 11, 7, 4, 5, 12. Baik, kita tuliskan juga di sini jumlah persediaannya 150, 175, dan 275. 300, 100, dan 200. Baik, kita lihat ya. Baik, nah ini tadi adalah yang inisiasi awal ya. Menggunakan metode Northwest Corner Rule, itu fungsi tujuannya adalah fungsi objektifnya, biaya pengirimannya ya 5.925, dan ini yang sudah dilakukan dengan langkah pertama dari stepping stone ya, satu proses dari stepping stone, ternyata kemudian hasilnya sudah memberikan penurunan terhadap fungsi tujuannya, yaitu biaya pengirimannya menjadi 5.225. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Nah, ini diperoleh dari ini ya, hasil sigma ya, penjumlahan dari perkalian alokasi pengiriman dikali dengan jumlah pengiriman. Baik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi. Nah, kapan akan berhenti ya? Kapan akan berhenti metode stepping stone? Metode stepping stone akan berhenti ketika pengujiannya ini sudah memberikan nilai positif semua. Jadi sudah tidak ada yang memberikan peluang untuk sudah tidak ada yang memiliki nilai negatif atau sudah tidak ada yang memiliki peluang untuk menurunkan biaya pengiriman. Nah, kita akan uji dengan langkah yang sama, maka yang akan kita uji adalah pada sel X12, kemudian di sini X13, dan di sini yang kosong kita uji lagi ya, kita uji kembali. Maka di sini adalah X22, kemudian yang di sini kita akan uji yaitu X31. Baik, kita akan uji satu persatu ya. Kita akan membuat langkah ya. Kita akan membuat langkah lagi dari sini. Di sini adalah positif ya. Kita agak cepat sedikit. Nah, ini ternyata kalau kita bikin ke bawah sini, ini 0. Nah, ini tidak boleh dikunjungi karena dia tidak tidak memiliki alokasi pengiriman. Nah, kita ke sini juga tidak bisa, ke sini tidak boleh karena ini diagonal. Maka saya akan membuat jalur yang lebih jauh ya, loopingnya agak jauh.
maka akan mengunjungi ini. Di sini kita berikan tanda negatif ya, kita berikan jejak negatif. Kemudian di sini kita berikan jejak, mohon maaf, kita hapus dulu. Kita perbaiki. Di sini kita pindah ke sini, di sini kita beri jejak positif. Kemudian pindah ke atasnya, di sini kita beri jejak yang negatif. Setelah positif maka negatif. Kita melompat ke sini, ya. Jadi tidak masalah melompat. Yang penting tanda apa? Vertikal dan horizontal. Maka di sini menjadi positif, naik ke atas, di sini menjadi negatif, dan kembali lagi ke titik awal. Jadi demikian ya. Looping loopnya seperti ini, jalurnya seperti ini. Maka kemudian kita jumlahkan seluruh titik-titik yang dikunjungi ya. Maka di sini sama dengan 8 minus minus 5 ditambah dengan 12 dikurangi dengan 11 ditambah dengan 7 dan dikurangi dengan 6. Baik, berapa hasilnya? 5. Nah, maka 5 ini nanti berarti ini kita abaikan. Sel ini sudah tidak meskipun diberikan alokasi tidak memiliki peluang atau kemungkinan menurunkan biaya pengiriman atau fungsi objektif. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita akan membuat loop, kita akan membuat jalur selanjutnya ya. Di sini maka saya buat jalur ini adalah positif ya. Maka kita kunjungi yang di bawahnya. Di sini kita beri jejak negatif. Di sini kita beri jejak yang positif, dan di sini kita beri jejak negatif, dan kembali lagi ke titik yang semula. Kita agak cepat, ya. Maka di sini sama dengan 10, dikurangi dengan 11, ditambah dengan 7, dan dikurangi dengan 6. Kita peroleh 0, tidak berubah ya. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan pada titik, pada sel 22 di sini. Pada sel 22 kita dari sini kita akan ke sini ya, kita akan mengunjungi di bawahnya boleh. Di sini ini akan kita beri tanda positif ya. Ke bawahnya maka di sini negatif, kita ke sampingnya kita beri tanda positif, dan kita ke atas kita beri tanda negatif, dan kembali lagi ke posisi yang semula. Maka kita dapatkan sama dengan 11 dikurangi dengan 5, ditambah dengan 12, dan dikurangi dengan 11. Maka diperoleh sama dengan 7. Nah, ini juga. Maka sel ini pun tidak memberikan peluang untuk, kalau diberikan alokasi, tidak memberikan peluang untuk menurunkan biaya pengiriman. Maka ini kita hapus, kita akan ke sel yang selanjutnya, yaitu sel 31. Kita akan membuat jalur yang demikian ya, boleh ke atas dulu atau boleh ke samping dulu. Ini saya ke atas dulu, ini beri kita tanda positif ya. Di sini kita beri tanda negatif, kita ke sini kita beri tanda positif, dan kita ke bawah kita beri tanda yang negatif, dan kembali lagi ke titik yang semula. Maka di sini kita peroleh nilai pengujiannya adalah 4 dikurangi dengan 7 ditambah dengan 11 dan dikurangi dengan 12 sama dengan min 4. Nah, maka kita lihat di sini sel 31 itu nilai pengujiannya adalah min 4. Maka sel 31 ini kalau kita berikan alokasi dapat dia memiliki peluang untuk menurunkan biaya pengiriman atau fungsi tujuan. Nah, maka akan kita update di sini. Nah, sebelumnya mungkin ini kita akan pindah ke yang selanjutnya ya. Jadi di sini masih tersimpan dari hasil perhitungan dengan stepping stone yang pertama, langkah yang pertama tadi. Ini kita pindah ke sini, kita update dulu tabelnya. Ini 150, 175, dan 275. Di sini 200, 100, dan 300. Ini adalah 7, 11, 4, 5, dan 12. Baik. Nah, kita
akan merubah ya. Jadi kita akan merubah alokasi. Kita lihat di sini yang bertanda negatif, itu alokasinya ada 50 dan 175. Kita memilih yang alokasi kecil yaitu 50. Maka dari jalur ini, jalur tertutup ini akan kita tambahkan dan kita kurangi dengan alokasinya akan kita tambahkan dengan 50 dan atau dikurangi dengan 50 dengan mempertimbangkan tanda dari yang kita berikan. Maka yang di sini itu karena positif sehingga sama dengan nilai yang di sini ditambah dengan 50. Maka menjadi 50. Sedangkan yang di atasnya, maka di sini sama dengan nilai yang sebelumnya dikurangi dengan 50. Maka menjadi 0. Sedangkan yang di sini sama dengan nilai selanjutnya karena tandanya positif, maka ditambah dengan 50. Nah, menjadi 175. Dan yang di sini sama dengan nilai yang sebelumnya dikurangi. Karena tandanya negatif dikurangi dengan 50, maka menjadi 125. Nah, baik ini adalah alokasi yang baru. Nah, yang tidak dikunjungi maka nilainya tetap sama dengan seperti sebelumnya. Di sini ada 100. Di sini kita tetap tuliskan sebagai 0 dan yang di sini kita tuliskan sebagai 150. Nah, kita lihat ya. Kita cek ini sudah tidak ada yang terlanggar baik jumlah persediaannya tidak terlanggar ya dan jumlah permintaannya. Dan dari hasil yang kedua ini, dari langkah yang kedua, ternyata juga memberikan penurunan terhadap fungsi objektif atau biaya pengirimannya. Yang sebelumnya tadi di awal dengan menggunakan metode Northwest Corner Rule diperoleh 5.925, dari langkah pertama stepping stone diperoleh 5.225, dan dari langkah yang kedua sudah turun menjadi 5.025. Menjadi 5.025. Nah, sekarang kita cek apakah ini masih akan dilanjutkan lagi penyelesaian menggunakan metode stepping stone. Maka kita cek seperti langkah sebelumnya, di sini yang kosong itu adalah X12, kemudian X13, dan X21, dan X22. Baik. Nah, baik kita cek ya. Jadi pertama dari sini kita agak cepat ya. Kita akan mengunjungi yang di bawah, ini positif ya. Kita mengunjungi yang di bawah, ini negatif. Kemudian selanjutnya di sini menjadi positif dan kembali lagi ke atas, di sini menjadi negatif dan kembali lagi. Maka nilai pengujian di X12 sama dengan 8 ditambah dikurangi dengan 5 ditambah dengan 4 dan dikurangi dengan 6. 1. Kemudian yang di sini ini kita hapus terlebih dahulu. Kita coba lagi yang di sebelahnya. Maka kita akan ini positif ya. Kita kunjungi yang di bawahnya, kita beri tanda negatif. Oh, mohon maaf, sepertinya masih harus turun ke bawah lagi karena di sini 0 ya. Kalau kembali di sini, maka kita lanjutkan ke yang di bawah, di sini negatif. Kita lanjutkan yang di sini ini positif ya. Kita naik ke atas. Nah, di sini negatif dan kembali lagi ke titik yang awal. Maka nilai pengujiannya di sini menjadi sama dengan 10 minus 12 plus 4 ya, plus 4 dan minus 6. Diperoleh min 4. Kita cek dulu ya. Ya, 10 dikurangi, mohon maaf, 10 dikurangi dengan 12 ya, ditambah dengan 4 dan dikurangi dengan 6. Baik. Nah, baik, di sini adalah min 4. Kemudian yang di sini, ini kita hapus terlebih dahulu ya. Kita akan membuat jalur untuk ini, sel 21. Sel 21 kita akan membuat jalur, kita kunjungi yang di sini dulu sampingnya ya. Di sini positif, di sini negatif. Di sini turun ini menjadi positif ya. Kemudian yang di sini ini menjadi negatif. Dan kita lanjutkan ke atas. Nah, sehingga di sini menjadi sama dengan 11. Oh, mohon maaf, keliru. Keliru ya. Sama dengan
sama dengan 7 dikurangi 11 ditambah dengan 12 dan dikurangi dengan 4. Nah, di sini 4 ya. 4, maka yang terakhir di sini ini kita buatkan jalur kembali. Kita buatkan jalur lagi untuk yang di sini, ini sama ya. Ini positif. Ini kita beri tanda negatif, yang di bawah sini kita beri tanda positif, dan di sini ini negatif ya, kembali lagi ke yang di atas. Maka nilai pengujiannya di sini menjadi sama dengan 11 dikurangi dengan 11 ditambah dengan 12 dan dikurangi dengan 5. Maka berapa? 7. Baik. Maka di sini kita lihat ternyata masih ada yang negatif ya. Maka kalau kita memberikan alokasi pada di sini, di 13 ini kita berikan alokasi, nah itu akan memberikan peluang penurunan biaya. Maka kita lanjutkan dengan langkah selanjutnya. Baik. Baik, jadi di sini yang ini ya, yang kita perhatikan yang 13. 13 ini memberikan peluang penurunan. Jadi nanti akan kita alokasikan, kita lakukan langkah selanjutnya lagi dengan mengalokasikan pengiriman pada sel 13. Jadi akan kita perbarui, kita hapus dulu yang di sini. Ini kita hapus semuanya, nanti kita akan pindah di bawah ya, karena di sini sudah, atau sampingnya saja ya, di sini sudah tidak cukup. Ya, kita akan mengalokasikan ya, kita geser sedikit ya. Kita akan mengalokasikan ke titik yang di sini sebelumnya, maka kita ingat-ingat jalurnya lagi ya. Tadi X13. Nah, jalurnya adalah ini ya. Nah, kita tuliskan jalurnya dulu, kita tuliskan lagi. Jadi di sini tadi ya, positif. Di sini adalah negatif. Ke sini ini adalah positif. Dan naik ke atas ini negatif. Nah, baik, kembali. Kita perbarui nilainya, maka di sini kita lihat pada yang bertanda negatif, yang memiliki alokasi terkecil adalah 125, ya, maka kita pindah di sini, ini nilainya menjadi baru ya, menjadi ini ditambah dengan 125, yang di bawah sini maka sama dengan nilai yang lama dikurangi 125, yang di sini maka sama dengan nilai yang lama ditambah dengan 125. Kemudian yang di sini sama dengan nilai yang lama dikurangi dengan 125. Nah, baik. Demikian ya. Kemudian yang tidak mendapatkan alokasi maka tetap kita tuliskan seperti semula. Di sini 0, di sini 175, dan di sini adalah 100. Ya. Nah, baik. Nah, kita lihat di sini ternyata dari tahap yang ketiga ya. Jadi dari stepping stone yang ketiga ternyata hasilnya sudah lebih turun lagi. Fungsi objektifnya menjadi 4.525. 4.525. Ini nampaknya sudah sangat sedikit ya. Tapi kita cek dulu apakah nanti ini masih dapat dilanjutkan lagi atau memang sudah berhenti. Maka kita akan cek di sel 12, kemudian di sel 21 ya ini ya. Kemudian di sel 22 dan di sel yang terakhir adalah sel 33. Baik. Kita cek agak cepat ya. Kita akan membuat jalur yang di sini, kita akan membuat jalur mana ini ya? Bawah. Positif, negatif. Kemudian ke sini adalah positif ya. Dan naik ke atas ini adalah negatif. Baik, kembali ke langkah yang semula. Kita cek sama dengan 8 minus 5 plus 4 dan min 6. Positif ya, sudah 1. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk sel selanjutnya yaitu sel 21. Kita akan membuat langkah ya, kita akan membuat langkah ke mana ini? Nah, kita agak jauh sebenarnya. Kita akan
Sini ya, ini tadi positif. Maka di sini negatif, kita naik ke atas, ini positif. Pindah ke sini, di sini negatif ya, kembali lagi ke awal. Maka di sini kita hitung berapa nilai pengujiannya, sama dengan 7 dikurangi 11 ditambah dengan 10 dan dikurangi dengan 6. 0. Baik. Kemudian kita hapus ya, kita hapus. Di sini kita akan lanjutkan dengan sel 22. Sel 22. Kita akan membuat langkah ya. Oh iya, ini sepertinya harus sedikit berputar. Ya, kita akan sedikit berputar ya. Dari sini akan mungkin ke bawah dulu ya. Boleh ke kanan dulu lah. Kanan, di sini positif, negatif, kita naik ke atas. Di sini positif, kita pindah ke sini, di sini negatif. Ini menjadi positif. Nah, ke kanan ini negatif dan kembali ke semula. Baik. Jalurnya demikian ya. Maka sama dengan di sini 11 dikurangi dengan 11 ditambah dengan 10 dikurangi ya, kemudian dikurangi dengan 6, kemudian di sini ditambah dengan 4 dan di sini dikurangi dengan 5, menjadi 3 positif lagi. Baik. Kita hapus dulu jalurnya. Sekarang kita ke ini, yang terakhir di sini ya. Ini kita akan bikin jalur ke atas dulu. Ini positif ya, di sini negatif, di sini positif. Kembali ke bawah, di sini negatif dan kembali ke titik yang semula. Kita hitung berapa nilai pengujiannya di sini. Maka menjadi 12 dikurangi dengan 10. Kemudian ke sini ditambah dengan 6 dan ke sini dikurangi dengan 4. Nah, positif. Maka karena di sini semua pengujiannya ini sudah memberikan nilai yang positif ya, maka kita berhenti. Maka sudah tidak ada, dengan perubahan alokasi sudah tidak memungkinkan adanya penurunan fungsi objektif kembali. Nah, maka inilah adalah hasil yang paling optimum ya diperoleh dari stepping stone langkah yang ketiga dengan alokasinya seperti yang ada di dalam tabel dan fungsi objektif yang paling optimum di sini diperoleh 4.525. Baik, ini adalah langkah penyelesaian ya, contoh langkah penyelesaian dari model transportasi dengan metode Northwest Corner Rule sebagai inisiasi awal dan metode stepping stone untuk mendapatkan solusi paling optimum. Nah, adapun untuk yang penyelesaian menggunakan stepping stone dari inisiasi awal menggunakan list cost, saya tinggalkan sebagai tugas, silakan untuk dikerjakan. Terima kasih untuk partisipasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.